sama belajar gitu. Berbuat baik tuh maunya jangan sendiri gitu, tapi rame-rame. Nah salah satu caranya itu ya dengan dakwah kayak gitu kan. Kalau memang nggak bantu, Anda gimana pun caranya lepas dari sini gitu. Ternyata tempat yang Anda kira baik tadi itu nggak sesuai gitu. Di sana itu Anda bukan menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di channel Mediamu SMP Muhammadiyah Petalasa. Dan pada kesempatan hari ini kita nggak sendirian karena sudah hadir di studio kita salah satu guru favorit di SMP Muhammadiyah di halakannya tentunya. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Miranda Bahar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Pak Ari. Alhamdulillah baik ya kabarnya hari ini. Alhamdulillah baik. Baik sehat? Sehat juga. Sehat juga ya. Alhamdulillah hari ini lancar puasanya. Insya Allah lancar. Insya Allah lancar, kok kayak kurang yakin gitu nggak jawabnya. Ada apa atau hari pagi kurang makannya, kayaknya lemes gitu ya? Enggak sebenarnya. Enggak sebenarnya. Ya, jadi pagi hari ini kita akan ngobrol santai yang pastinya nantinya itu mungkin buat teman-temannya atau anak-anak kita khususnya SMP Muhammadiyah bisa mendapatkan hal yang baru atau motivasi dari Ustazah Miranda sendiri. Oke, terkait dengan namanya nih, ya kan? Agak penasaran sih sebenarnya. Selama ini cuma dengar-dengar aja, nanya sih nggak berani. Baru kali ini baru berani nanya. Miranda Bahar. Iya. Ya, ada sangkut pautnya apa dengan Anissa Bahar atau penyanyi dangdut yang terkenal gitu? Ada kan? Ada kayaknya. Apa itu? Keturunan seadam ya? Keturunan seadam. Karena kalau secara itu nggak ada. Oh nggak ada, tapi memang sebenarnya itu marga atau bagaimana? Kalau saya sendiri kan Barus tuh, itu sebuah marga tuh. Biasanya kan apa gitu? Marga, tapi satu keluarga aja. Marga satu keluarga aja. Keluarga. Lebih kepada nama ayah yang diturunin. Oh nasabnya ya, lebih kepada nasabnya. Oke. Ustazah, jadi hari ini kan banyak nih, selama kurang lebih kegiatannya apa aja sih selama ini sebelum puasa? Kayaknya sibuk banget gitu. Gak ada sih, cuman ngajar. Ngajar di pagi hari, ngajar di siang hari, dan ngajar di sore hari. Oh, waktu istirahatnya di malam hari ya? Waktu istirahatnya di malam hari. Oke, jadi kan ada juga nih kabarnya, rumornya yang beredar. Ya. Dari beberapa halaqah maksudnya Ustazah ini menjadi sosok yang menjadi panutan buat anak-anak, menjadi panutan dan menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi mereka ketika masuk kelas, hal yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya ada tips khusus nggak sih? Kenapa sih kok bisa dirinduin gitu kan? Padahal rindu itu kan berat. Gimana ya? Mungkin secara nggak sadar ya Pak Arya. Sejauh ini jalan aja terus gitu. Tapi memang pas masuk itu kita ketemu anak-anak tuh kita udah harus siapin diri ya. Karena kita bakal berbagi kalau kita kosong kita nggak tahu berbagi apa. Iya. Ya. Kita punya target itu nggak di kesampingkan, itu tetap dari yang utama. Tapi kita mencari cara gimana biar target ini bisa anak-anak terima, tapi mereka nggak merasa berat. Gitu. Jadi mungkin awalnya sih lebih ke pendekatan sama anak-anak dulu. Jadi sampai mereka tuh udah ngerasa deket gitu, kan enak kita ajak tuh. Nah jadi kita hari ini targetnya segini, Ustazah nggak ada gitu. Kan harus sesuai target. Kalau selesai ini masih ada waktu, nah baru kita free. Free-nya itu juga nggak aneh-aneh kok. Biasanya itu saya tuh suka cerita, dan ceritanya itu cerita-cerita yang saya rasa perlu mereka tahu. Kan setiap harinya kebutuhan anak-anak udah ya. Misalnya hari ini mereka tuh kayak bermasalah di adabnya gitu. Ya udah berarti hari ini ceritanya tentang adab kayak gitu. Saya kayak bahkan mereka tuh pernah cerita tentang healing, misalnya kamu tuh sering sedih lah, gitu misalnya kan. Jadi apa yang didengar di rumah gitu, cari-cari tahu kayak gitu lah. Mungkin dengan sering cerita dan dengan keterbukaan itu, tapi tetap kasih batasan kalau kita guru dan mereka anak murid tetap dengan cara yang baik gitu, meskipun kita cerita gitu. Jadi mereka lebih terbuka sih, karena udah terbuka tuh jadi enak masuk gitu. Ya, nanti ada juga, karena sejauh yang mereka tahu kan yang kita hari itu bukan yang aneh-aneh. Dan kita harus kasih
tahu sih sama anak-anak itu bahwasanya yang kita lakuin ini bukan untuk kita tapi untuk mereka kayak gitu. Kalau mereka nggak hafalan bilang aja terus susah banget tapi malah hafalan gitu kan, asal aja dia bilang ya udah yang kalian nggak hafal ya yang penting kan kalian kalau saya gitu. Lebih kepada tanggung jawab merekanya lagi ya dikembalikan, meskipun itu menjadi tanggung jawab kita untuk tetap mengajar, tapi ternyatanya juga mereka kembali juga tanggung jawab terhadap apa yang mereka cari. Benar, jadi mereka itu kita sadari sadar gitu. Ya, jadi bukan hanya itu ternyata, jadi saya juga sempat sekilas melihat bahwasannya memang Ustaz dan Rada ini aktif sekali dalam beberapa kegiatan ya kayaknya, tapi apa aja sih, apa yang mendorong akhirnya Ustaz ini pengen aktif di situ dan tetap ya walaupun dengan banyak kegiatan aktivitas tapi tetap selalu senyum ramah walaupun kita nggak tahu ya kan ada begitu banyak hal yang dirasa gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu ya, emang dari dulunya dari sononya emang nggak bisa diam orangnya. Enggak. Jadi memang ya kayak gitu, cuman karena pernah beberapa kali ikut belajar public speaking ya, jadinya nggak bisa ngomong, kapan dia bicara di depan nggak berani show up lah gitu kayak sekarang. Rasanya sayang kalau dapat ilmu tuh nggak bisa dibagi-bagi gitu kan, benernya itu sih lebih ke mencari amal jariah ya gitu amal jariah. Jadi kalau apa-apa yang sifatnya bermanfaat ya coba dilakuin sampai benar-benar rasanya udah nggak sanggup berhenti gitu, rasanya sakit kayak gitu. Tapi kalau masih ya udah dimaksimalin aja, karena sejauh ini apapun yang kita lakukan hal baik itu kalau kita juga orang banyak, apalagi kayak di Muhammadiyah ini kan kita punya anak-anak yang bisa kita itu tuh kayak ladang kita gitu kan, kita buat kebaikan gitu. Rasanya kalau kita dikasih kesempatan ngomong dan kita cuma ngomong hamu-hamu gitu kan sayang gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita kasih hal-hal yang bermanfaat gitu, dan itu bisa jadi amal jariah. Alhamdulillah sekali ya kayak gitu. Jadi saya kalau terkait menyikapi apa yang Ustazah bilang tadi, bahwasanya kenapa akhirnya terjun ke dunia public speaking, karena merasa ada sesuatu hal yang lebih dalam diri tapi bingung untuk menyampaikannya keluar gitu. Tapi saya juga pernah ada juga di sini di kelas saya. Jadi sempat saya juga buka kelas di luar jam sekolah yang namanya itu KGB. Jadi itu KGB itu kelas gemar berbicara. Saya cuma hanya menarik anak-anak yang mau. Catatannya adalah saya hanya membuka, menawarkan mereka, ayo nih siapa yang mau belajar public speaking, silakan yang mau dengan niat yang tulus dan 100%. Jadi siapa yang datang dan itulah yang serius. Jadi sama sebenarnya. Kebanyakan dulu kita sempat juga bahas ada teman-teman kita yang pintar cuma hanya di bangku dan di buku, yang akhirnya mereka hanya stuck sampai di mereka aja, yang padahal kalau mereka sharing atau mereka bisa bagiin ke orang banyak itu akan jadi jariah buat mereka dan juga jadi manfaat buat orang lain ya. Jadi pada saat itu kapan akhirnya yang mendorong saja untuk mau melakukan itu, hal apa yang memang menggelitik hati, akhirnya aku harus bisa. Kadang-kadang kan kita tidak butuh alasan kan, alasan kuat yang akhirnya kita pengen rela ngebagi. Yang namanya ngebagi pasti kan nggak mudah gitu. Cara mendapatkannya aja mungkin sulit. Ya kan itu dibagi gitu aja. Apa sih sebenarnya yang buat alasan kuat untuk akhirnya mau gitu? Mau berbagi, karena mau berusaha. Kalau bahasa itunya karena cinta ya. Gitu. Karena cinta. Ya. Jadi kan kalau kita udah cinta, kita tuh bakal ngelakuin apapun untuk itu gitu, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran, pokoknya semua lah. Rasanya kok mau ya, padahal nggak dibayar gitu kan. Benar. Karena itu tadi ngerasain di diri sendiri kalau banyak tahu tuh nggak enak. Gitu. Jadi rasanya jangan kalau ada di luar sana ada orang yang sama kayak Anda gitu, rasanya mau diajak yuk sama-sama belajar gitu. Berbuat baik itu maunya jangan sendiri gitu, tapi rame-rame. Nah salah satu caranya itu ya dengan dakwah kayak gitu kan. Dakwah itu kan harus berbicara nih. Gimana Anda mau bisa dakwah kalau Anda nggak pandai bicara? Awalnya. Jadi sebenarnya itu sih. Itu awal mulanya juga di kampus dulunya ada kayak instruktur gitu. Nah instruktur kan ngelola forum, kan harus ngomong juga. Jadinya ya udah belajar public speaking gitu. Meskipun saat itu sebenarnya belum bagus banget sih public speakingnya, tapi terrealisasinya itu di SMP ini gitu. Oh ternyata ilmu yang dulu aku pelajarin itu bergunanya sekarang kayak gitu. Itu sih. Jadi lebih kepada yang
ya ini ya kalau ditangkapin apapun yang kita lakukan di dulu yang menentukan kita seperti hari ini ya. Jadi nggak usah berpikir bahwasannya apa sih nggak penting juga dilakukan hari ini, nggak ada apa-apa. Tapi nyatanya kalau kita ikhlas melakukannya itu, kemudian di kemudian hari kita akan dapetin apa yang kita usahakan ya. Biasa sekali. Ya, jadi ini kan mau ditanya lagi nih tentang keluarganya nih. Maksudnya apakah memang ada dari keluarga yang memang notabene seorang guru mengajar yang akhirnya kadang-kadang kan mau mengajar. Kadang-kadang kan ada faktor keturunan ataupun karena ada faktor paksaan harus ngajar nih. Kalau nggak ngajar nggak suka nih nanti mamanya atau uminya atau ayahnya gimana? Sebenarnya anak tuh nggak sadar suka ngajar. Cuman memang ada orang tua, mama itu guru, cuman bukan guru di bagian kantornya. Kayak gitu. Mama dulunya nggak mau jadi guru dan sama, anak juga dulunya nggak suka jadi guru, nggak ada bercita-cita jadi guru gitu. Taunya rencana manusia ya kan, rencana Allah lebih baik ternyata. Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu sadar ternyata kebermanfaatan yang bisa kita beri itu banyak itu kalau kita punya kedudukan kayak guru gitu ya, posisi atau profesi sebagai guru itu kita bisa banyak berbagi gitu, dan kalau kita berbagi itu ada tempat kita berbagi gitu. Jadi lama-lama ya udah nyaman aja gitu dengan kondisi yang sekarang, dengan profesi yang sekarang gitu. Satu lagi kalau jadi guru tuh ya gitu, selain kita ngajarin orang kita juga belajar kan ya. Iya. Jadi benar-benar mengasah diri lagi ya. Jadi memang pure datangnya dari hati dan muncullah cinta yang disebutkan tadi ya. Jadi kalau udah cinta memang semua pun akan kita lakuin gitu, walaupun harus nyebrang gitu ya, harus kemana-mana ya. Jadi luas cakupannya ya. Oke, kapan terakhir kali pernah merasa nggak kesemasa ngajar? Ada nggak yang ngerasa gitu? Kadang-kadang kan mood kita itu suka berubah. Pas lagi senang kita akan terus mau gitu. Tapi kan ada di satu sisi kita kadang-kadang malas untuk ngajar karena sesuatu hal yang mungkin kita nggak senang. Gitu. Pernah nggak? Pernah. Gimana? Pasti pernah. Gimana siasatinya supaya terjaga gitu? Jadi itu di kalau ya. Biasanya itu pengaruhnya ke dalam diri. Kalau bahasa kita introspeksi, ruhiyah apa sih namanya, semangat dari dalam ya? Apa sih kayak mood-moodan gitu? Apa sih istilahnya? Apa ya? Kemudian iya. Apa sih istilahnya yang membedakan? Jadi itu pengaruhnya biasanya karena Anda sendiri nggak mempersiapkan diri. Jadi lebih kepada persiapan ya? Misalnya gitu, hari ini mungkin soal subuh siangan, atau ibadah-ibadah yang lain lah, gitu kan. Biasanya kan dosa itu dipengaruhi, hari-hari kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan. Gimana sih cara ngomongnya? Gimana ya? Intinya gitu sih. Kalau intinya belum ya, tapi udah diintiin. Tergantung gimana keadaan hati Anda hari itu. Jadi kan keadaan hati itu tergantung ibadah yang kita lakukan ya, salah satunya. Mungkin saat itu wudhu subuhnya kesiangan atau paginya kesikitan. Jadi anak-anak yang biasanya mungkin mereka memang seperti itu, tapi hari itu rasanya menjengkelkan gitu kan. Padahal sebenarnya mereka setiap harinya juga kayak gitu. Cuman karena memang tadi kondisi kita yang lagi nggak mood, jadilah hal yang biasa tadi menjadi rasanya kok gini amat ya gitu. Langsung berdampak sama diri sendiri ya ketika. Jadi kalau ibarat kata misalnya gini, saat kalau raga kita kan butuhnya makan dan minum ya, lebih kayak gitu ya, nutrisi, gizi dan yang lainnya, akhirnya tubuh kita jadi sehat. Maksud Ustazah sendiri kita tadi adalah ketika kebutuhan rohiyahnya atau rohnya tidak terpenuhi, pasti ada yang kurang, entah sakit atau yang lainnya, apakah gelisah ataupun yang memang ngerasa nggak nyaman aja ngejalani hari-hari ini gitu ya. Lebih sensitif. Jadi lebih kepada yang memang ya persiapan terhadap diri ya gitu ya. Jadi terus sama yang memang kecukupan dalam apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari dalam roh kita sendiri ya. Jadi harus lebih kepada dekat sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali ya. Oke, ini kan ngomong soal ngajar nih tadi kita, tapi nggak tahu apa yang diajar ya kan. Jadi tadi kan
Jadi selama ini kan udah kurang lebih berapa lama di SMP Muhammad ya? 3 tahun ngajar tahfiz dan alhamdulillah sudah punya murid-murid yang menjadi kesayangan ya. Oke. Dilihat dari background bidang atau apa namanya kuliahnya dulu kan kehutanan nih. Apa yang akhirnya kok bukan menjadi polisi kehutanan, kok malah jadi yang lebih cenderung lebih fokus ke tahfiznya gitu. Apa sih sebenarnya gitu? Ada hal apa di situ yang akhirnya pengen ya udahlah nggak usah lanjutin bidang keilmuannya, lanjut ke tahfiz aja gitu. Sebenarnya bukan nggak mau lanjutin sih, tapi tepatnya belum ya. Belum Allah kasih jalan ke sana, dia Allah kasih jalannya ke sini gitu. Cuma memang kenapa bisa kehutanan ke tahfiz itu banyak sih yang nanya jurusan apa, ada kehutanan, loh kok ngajar tahfiz gitu, mau pada nanya gitu. Sebenarnya harusnya sih kita nggak asing ya dengan hal yang seperti itu, karena kan memang setiap kita tuh harusnya punya hafalan gitu kan, minimal gitu. Jadi awal mulanya itu karena kebetulan di kampus dulunya ikut lembaga dakwah itu salah satu kegiatannya itu ada hal-hal kecil juga di sekolah dan hal-hal itu salah satu kegiatannya itu wajib menambah hafalan ketika setiap kali pertemuan gitu. Dan itu balik sih ke orangnya masing-masing. Kebetulan saat itu ada ngerasa kayaknya ketemu gitu. Ya udah, jadi sikit-sikit hafalan. Sampai kelar gitu, sedikit. Maksudnya kelarnya nggak 30 sih. Maksudnya kelar 1 juz gitu kan. Dan 1 juz ini saya ngerasa yang lain. Jadi step sih pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya selesai kampus itu punya keinginan untuk nyelesain 30 juz gitu. Dan alhamdulillah rahasia gitu. Meskipun selesai di kampus pergi untuk niat itu tadi menyelesaikan 30 juz, ternyata Allah berkata lain gitu. Ya yang menghafal kami nggak sesuai, akhirnya balik lagi jumpa lah sama SMP Muhammadiyah gitu, dikasih kesempatan untuk belajar sekaligus ngajar. Nah, jadi akhirnya terasa kembali ya. Jadi karena kan kenapa akhirnya ditanya seperti itu, ya umumnya seperti yang kita tahu sendiri, yang memang menghafal Al-Quran itu biasanya cenderungnya lebih kepada yang pesantren ataupun yang sifatnya mondok lah ya kan. Karena kan untuk menjaga keistiqomahan kita sendiri itu untuk tetap menghafal, kadang-kadang kalau kita di dunia luar itu kan agak sedikit berat dan memang godaannya itu luar biasa gitu kan. Nah untuk Anda sendiri untuk bisa menjaga keistiqomahannya itu sendiri dan tetap bisa lanjut sampai hari ini, alhamdulillah itu ada tips khusus mungkin untuk ya kan, karena tahu dengan disampaikannya seperti ini menjadi motivasi buat siswa-siswa di SMP Muhammadiyah khususnya atau siswa-siswa yang di luar sana memang sedang menghafal Al-Quran hari ini. Begitu kan? Dulunya Anda itu pernah menghafal Quran di SMP. Di SMP hafalan itu lumayan lah, meskipun nggak banyak ya, sekitar 2 tahun karena Anda terlambat masuk. Selesai dari SMP Anda lanjut ke SMA, lanjut ke S1, kuliah dari S1, tapi Anda nggak pulang hafalan. Itu sebelum Anda sadar ya menghafal itu perlu. Jadi Anda ngerasa, ya Allah, sayangnya hafalan yang udah mati-matian dulunya dihafal itu hilang terus gitu aja, gitu kan. Jadi Anda ngerasa nggak boleh lagi kali ini, yang udah dihafal hilang, nggak boleh gitu. Jadi ya udah, gimana caranya? Kalau rutin sebenarnya karena ngajar ini, mengulang hafalan itu karena ngajar ini. Jadi murojaah itu terulang karena ngajar. Cuma memang Anda tuh punya waktu khusus meskipun nggak rutin, itu biasanya pada maghrib memang lagi free di rumah, itu Anda coba murojaah sendiri, kira-kira yang mana nggak lancar gitu. Yang namanya apa tadi ya? Yang namanya kita benar-benar menjaga, berarti kita harus luangkan yang benar-benar kita lakukan, bukan karena ada waktu sedikit nih, jadi baru gitu. Kalau nggak ada waktu ya udah, tapi memang kita harus luangin kayak gitu, dikhususkan. Ada meskipun itu nggak sering, tapi tetap harus ada. Karena yang seringnya itu kan udah sering keras sama anak, udah murojaah. Tapi kalau murojaah sama anak itu kan pindah-pindah ya, maksudnya nggak tersusun gitu. Nah murojaah sendirinya itu baru punya waktu khusus sendiri. Jadi ada 2 hal yang didapat ketika mengajar tadi, kesenangan berbagi, kemudian kesenangan dalam diri ketika bisa berbagi sesuatu hal yang baik, kemudian
impactnya kepada diri kita menjadi lebih tenang gitu. Ya, seperti itu ya. Benar ya? Ya, jadi nggak harus, jadi nggak ada kategori khusus ya, nggak harus anak pesantren nih mondok, nggak ya. Jadi buat siswa-siswa kita sendiri di sini juga, ketika memang mereka sudah melanjutkan hafalan hari itu, kemudian ke jenjang berikutnya jangan ditinggalin ya. Tetap memang harus mengkhususkan waktu dan memberikan waktu untuk mengulang kembali untuk hal tersebut supaya tetap terjaga gitu. Oke, gini. Apa sih lupa? Itu sempat pendidikan terakhir diambil di mana, Sasa? Pendidikan terakhir kuliah di USU. Universitas Sumatera Utara Medan. Berarti sempat ngekos dong? Pernah. Wah, Sumateraan juga ya? Nah? Sumatera? Iya, Sumatera Medan ya. Medan ya? 4 tahun. 4 tahun lama jadi anak rantau. Dan di sana bagaimana kehidupan di sana untuk menjaga tetap istiqomah hafalan gitu? Yang kita tahu sendiri kan kota metropolitan kan ya, besar. Benar. Jadi itu kembali ke diri sendiri pertama satu, tapi yang paling mempengaruhi kita itu lingkungan. Jadi sampai ke sana apa yang kita cari itu relokasi, gitu kan? Jadi memang Anda itu kurang pintar bergaul lah juga sebenarnya ya, soalnya nggak banyak omong juga. Jadi cari yang rasa-rasanya itu bisa membuat kita jadi lebih baik gitu. Organisasi sih awalnya. Gitu. Ternyata di lingkungan organisasi itu memang membuat kita kepada yang lebih baik gitu. Jadi ya udah satu situ. Kalau kita berjuang sendiri itu berat ya kan. Jadi berjuangnya cari lingkungan yang baik. Sedang di dalam lingkungan aja kadang kita bisa merasa aduh males gitu, apalagi sendiri. Jadi itu sih yang buat Anda terjaga di Medan itu, karena lingkungan yang Anda cari itu alhamdulillah Allah kasih yang baik. Jadi pernah sih ada dengar kata-kata bijak bahwasanya kalau dalam perubahan itu atau untuk berubah itu cari standar 2 aja sebenarnya, baik dan benar. Kalau sudah baik pasti benar. Ya, jadi perubahan itu kadang-kadang malah menjauhkan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang kita lakuin. Teman-teman yang tadinya care karena kita berubah jadinya malah menjauh. Sebenarnya bukan menjauh sih, Allah mungkin menggantikan sesuatu yang kita pengen berubah gitu, niatnya akhirnya mendatangkan yang memang kita butuh gitu ya. Jadi pada habitnya lebih, kebiasaannya lebih ya udah nih mau begini gitu ya. Jadi pada dasarnya berarti semua kembali kepada Al-Quran tadi ya dia. Jadi memang benar-benar harus kita hafal dan kita memang cintai apa yang kita kejar ya, mau gitu. Jadi untuk saya sendiri dalam mengajar, ya kan, untuk memberikan rasa cinta terhadap orang lain itu kan nggak gampang, gitu. Kan menjadi PR besar seorang guru gitu atau ustazah gitu kan. Untuk mereka menjadi seperti kita juga nggak bisa 100%. Mereka pasti punya cara daya tangkapnya sendiri. Untuk ustazah sendiri, bagaimana cara untuk supaya mereka, wah ini benar nih, aku udah bisa. Dan menandainya seperti apa gitu kan. Barangkali nih, mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang masih kebingungan, kasih tahu cara mungkin dengan pengalaman ustazah sendiri selama mengajar bagaimana? Bismillah ya. Jadi sebenarnya Anda itu mengajar dari hal-hal dari lingkaran kecil juga sebelum mengajar di sini gitu. Jadi dikasih tanggung jawab buat nge-handle satu lingkaran gitu. Itu kan pertama-tama ya. Jadi belum tahu gimana sih caranya ngajar, gimana sih itu tuh belum tahu gitu. Dapatnya itu pas di hal itu gitu. Jadi saat itu ada kita tuh kan punya ambisi ya. Kita sebagai guru tuh punya ambisi biar anak-anak kita ini sampai target gitu. Ternyata nggak bisa cuma ngandelin ambisi kita, tapi kita sendiri nggak berusaha gitu. Itu sih satu yang disadari. Jadi itu Anda terapkan di sini saat ngajar. Dulunya pertama masuk itu, tapi bukan di sini ya. Sebelum di sini ada ngajar sore. Itu tuh Anda kalau ngajar tuh sampai pas ngajar tuh sampai istighfar tuh nggak tuh ya Allah. Oke gini gitu ya. Sampai ada tuh di kamar itu buat wudhu gitu. Karena rasanya ini tuh nggak sesuai. Ternyata bukan anak-anaknya yang salah. Di andanya terlalu banyak inginnya gitu, pengennya anak tuh kayak gini gitu. Tapi kan mereka nggak bisa, maksudnya kita tuh nggak bisa ngatur orang kayak mau kita gitu kan. Jadi kayak gitu sampai terakhir kesel wudhu kamar mandi gitu. Terus balik lagi, ilmu keselnya gitu. Karena belum ngerti saat itu ya. Seiring jalan waktu gitu, sering-sering sama mama gitu kan. Mama kan dulu juga meskipun tadi di TU, cuman mungkin karena di dunia sekolah tahu cita-cita teman. Jadi tugas kamu itu berusaha melakukan yang terbaik gitu.
hasilnya itu Allah yang kasih. Jadi ya udah sekarang udah lagi lebih plong itu Anda berusaha aja ngelakuin apa yang bisa Anda buat untuk anak-anak gitu, dan yang Anda rasa perlu dan yang Anda rasa baik gitu. Untuk hasilnya kita memang nggak bisa, kita memperlakukan anak-anak itu semua kan sama gitu, tapi ya hasilnya beda. Mereka ada yang memang benar nyerap semua yang kita bilang, ada yang cuma setengah-setengah gitu kan. Balik lagi sih, Anda tuh sampai nyari tahu anak-anak itu di rumahnya gimana gitu. Sampai orang-orang tuanya. Jadi Anda tuh nggak heran ketika melihat anak-anak tuh wataknya seperti ini gitu. Jadi Anda nggak terlalu ngekang mereka kayak yang Anda mau. Coba ikutin arus mereka tapi diingatkan gitu. Ketika memang mereka udah agak melenceng jauh, nggak boleh kayak gitu, nggak balik gitu. Habis itu kalau kesel biasain ucapin kata-kata baik kan gitu ya, kayak cerita-cerita ulama dulu. Kalau kesel didoain yang baik-baik, bukan bodoh kali gitu. Karena nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau udah kesel sama anak itu, masya Allah solihanya kayak gitu, masya Allah solih sini kayak gitu. Jadi kelihatan lebih lucu ya. Masya Allah solihanya tapi gigit-gigit gitu kan, tapi kesel kayak itu. Tapi mereka paham, itu soleha gitu. Maksudnya lebih sering mengucapkan kata-kata baik sama anak-anak gitu. Kayak selesai setoran, barakallah, setiap orang ucapin gitu kan. Jadi anak-anak tuh, soalnya barakallah itu sih artinya gitu ya kan. Semoga Allah memberkahi hafalnya. Karena kalau untuk menghafal itu banyak ya sebenarnya yang bisa menghafal, karena Al-Quran itu memang Allah mudahkan. Tapi untuk mengamalkan nggak semua kan gitu. Jadi itu sih apa yang lebih penting ya. Jadi gitu lah. Ya jadi cara seperti itu. Terus kan gini, jadi patokan nggak target anak-anak tadi? Jadi bukti bahwasannya ustazah Anda itu benar yang seperti yang aku mau. Apakah hanya dari sekedar patokannya atau lebih kepada sikap si anak tadi dan akhlaknya mereka? Karena kan kita tahu cerminan menjadi seorang pencipta Al-Quran seharusnya kan itu menjadi patokan nggak buat pandangan ustazah Anda sendiri? Sejauh Anda ngajar sih itu tuh berpengaruh ya. Maksudnya anak-anak yang biasanya mudah menghafal itu dia anak-anak yang memang lebih bisa menjaga diri dari apa, misalnya handphone ya. Kalau kita sekarang dia tuh lebih bisa kontrol diri menggunakan handphone gitu. Habis itu memang lingkungan lebih baik gitu, lebih menjaga aurat misalnya kalau untuk perempuan ya, lebih menutup aurat. Jadi itu berbanding lurus ya. Kalau kita udah menjaga, biasanya penghafalannya mudah. Nah jadi kalau misalkan ada yang agak macet-macet hafalnya, biasanya nggak macet gitu kan. Karena kok macet ya, parah macetnya gitu. Tanya, tadi pagi ada sholat subuh nggak? Misalnya kayak gitu. Aduh sudah, tadi pagi kesiangan, jadi nggak ada sholat subuh. Sebenarnya itu berpengaruh kayak gitu, dan itu sifatnya nggak kontinu ya kan, berubah setiap waktu gitu. Jadi itulah tugas kita sebagai guru tadi, bolak-balik ingetin kayak gitu. Itu pengaruhnya, diingatin tiap hari. Karena kalau nggak sholat subuh atau hafalannya, kan kok sekali ya harinya masuk hafalan saya gitu. Misalnya kakinya, itu apa yang kau sakit? Misalnya salah satunya, udah wudu nggak tadi? Misalnya kayak gitu. Lebih kayak gitu sih, karena sebenarnya menghafal itu nggak susah. Yang susah cuma mulut kita aja selalu bilang susah ya. Itu satu lagi, nggak boleh bilang susah. Ya. Positif ya. Jadi memang benar sih yang kayak Ustazah ada bilang tadi, bahwasannya kita harus selalu sering ngucapin kalimat-kalimat positif. Saya pernah baca buku tentang neuron sistem saraf, dan itu ada kaitannya dengan apa, saya lupa juga apa. Bahwasannya apa yang kita broadcast itu langsung broadcast langsung ke sistem saraf belakang kita, dan itu langsung ke sumsunya belakang. Nah, sehingga kalau kita bilang males, broadcast langsung malas. Dan untuk kalimat negatif itu langsung nyampe. Sedangkan kalimat-kalimat positif kita perlu 3 kali dia baru connect sampai ke situ. Itu yang saya baca buku tentang neuron saraf tadi, tentang kalimat tadi. Kenapa saya lihat gitu, menganalogikannya seperti ini. Kita punya handphone selama ini, sinyalnya kelihatan nggak? Enggak ya kan? Terus kita ngirim pesannya itu bisa nyampe kemana aja kan gitu. Nah jadi sama halnya seperti kalimat yang kita sampaikan gitu. Kita kalau nge-broadcast kalimat yang negatif, dia akan nyampe ke tempat orang itu negatif juga gitu, dan itu akan menggerakkan tindakan perilakunya tadi ya, seperti itu ya. Iya benar. Nah, jadi memang benar-benar harus positif terus. Sekalipun kadangnya kayak gitu ya. Kadang-kadang kerasa seperti itu ya. Tapi kadang-kadang itulah namanya beda. Kalau beda pasti agak kelihatan kok kayak gitu. Tapi kalau sama ya udah jadi hal yang lumrah dan biasa aja. Nah jadi berarti ada banyak hal kan. Masya Allah sekali nih, Anda banyak tips yang memang bisa dibagikan ke tempat yang lain, dan khususnya mungkin
buat siswa-siswa kita di SMP Muhammadiyah Kota Langsa pastinya. Jadi untuk itu dari untuk melihat si siswa tadi atau si anak penghafal Quran tadi mampu, ada tanda-tanda khusus yang bisa kita bisa menanyakan dari apakah sholat juga gitu ya, atau ada hal-hal ada buat apa hari ini, marah sama ibu atau enggak gitu ya. Pernah nggak Ustazah alami hal yang paling berat dalam hidup ini? Di samping mungkin kita juga pernah ngerasa senang juga, dan justru malah rasa berat kita tadi itu justru malah menopang kita tetap menjadi lebih baik, kayak gitu. Jadi lebih kepada kisahnya ini menjadi motivasi. Kadang-kadang kan kita suka ngerasa aku ini apa sih gitu. Akhirnya kita udah lepas gitu aja dan kemana-mana arahnya, nggak tentu arah, kayak gitu. Kalau saya sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kebetulan pernah. Kebetulan pernah sekitar 3 tahun yang lalu ya. Pas sebelum masuk ke sini. Gimana tuh? Ceritanya itu selesai kuliah pengen nyelesain hafalan Quran. Jadi kan cari-cari nih tempat yang baik itu di mana ya. Ketemu satu tempat yang rasanya tuh nggak monoton, asik, tapi tetap ada hafalan Qurannya gitu. Ternyata memudahkan datang ke sana. Tapi bukan untuk menghafal Quran, untuk belajar hidup. Belajar hidup gimana ya, maksudnya? Hidup. Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup, belajar hidup lah pokoknya. Kayak matanya itu terbuka gitu. Ternyata hidup ini nggak cuma putih, ada hitam, ada abu-abunya juga ya gitu. Ya, saat itulah. Jadi kondisi terendahnya itu sampai nggak bisa minta tolong sama orang tua, cuma bisa minta tolong sama yang di atas, sama Allah doang gitu. Ikhtiarnya itu cuma itu. Ya Allah, kalau memang ini baik, buatlah ketenangan di hati kan gitu ya. Kalau memang enggak, bantu Anda gimana pun caranya lepas dari sini gitu. Ternyata tempat yang Anda kira baik tadi itu nggak sesuai gitu. Di sana itu Anda bukan menghafal Quran, tapi malah yang lain-lain gitu. Ada beberapa hal yang gitu ya. Sebenarnya nggak seharusnya gitu ya kan. Jadi konsumsi pribadi aja ya. Karena secara hati itu ditolak gitu. Berarti kan hati itu kan insya Allah filter terbaik ya gitu. Hatinya nolak gitu, berarti ini rasanya nggak benar. Jadi itulah 1 bulan penuh itu doanya gitu. Ya Allah, kalau memang ini yang baik ya Allah, buat ketenangan di hati. Tapi kalau memang enggak ya Allah, bantu Anda keluar dari sini gimana pun caranya gitu. Kadang Allah dimudahkan memang ya. Udah kayak di sinetron gitu, beneran. Jadi kabur, pulanglah ke rumah kayak gitu. Itu cuman keajaibannya itu saat itu Quran itu benar-benar membantu. Allah itu benar-benar ada gitu. Allah tuh memang benar-benar ya itulah maksudnya. Yang lain tuh nggak bisa bantu, cuma Allah doang. Tapi caranya itu nggak kita duga-duga kayak gitu. Itu keadaan yang paling terendah kayak gitu, posisi terendah karena itu jauh. Mau pulang nggak bisa sembarangan pulang. Ini kan itulah di itu jauh lah pokoknya. Luar kota. Nah, itu di luar kota dan kotanya tuh beberapa kota gitu kan. Jadi jauh. Pesawat. Jauh harus naik pesawat ya. Nah, gitu. Kalau naik itu lama. Itulah. Tapi kita punya Allah. Jadi setiap ada masalah itu banyak Allah gitu lah. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya. Ya, insyaallah sampai hari ini. Jadinya itulah. Jadi tahu ternyata nggak semua yang covernya baik itu di dalamnya juga baik. Kesalahan yang bisa Anda ambil dari kejadian itu, besok-besok kalau mau melakukan apapun gitu, coba cari tahu dulu yang mau kita lakukan itu, atau tempat untuk kita belajar itu ya. Kita mau belajar di mana misalnya gitu. Kita coba benar-benar cari tahu dulu tempat belajar itu benar-benar nggak kayak yang kita pengen gitu. Lebih disurvei lagi gitu. Memang benar-benar dicari tahu. Kemarin kesalahannya itu dengerin kata Sami'na wa ta'na bagus kok, nggak ada cari tahu lagi, itu salahnya. Nggak ada cari tahu lagi, ini benar nggak ya kayak gitu. Pokoknya udah benar gitu. Terakhir ya itu dia dapatnya pulang itu nggak sesuai. Jadi mungkin itu saran untuk teman-teman, meskipun baik kelihatannya di depan, tapi coba disurvei lagi, coba dicari tahu lagi, benar nggak kayak gitu. Jadi kayak agak sedikit terbawa nih, masih teringat kembali. Iya. Ya tapi mudah-mudahan setiap hal tidak menyenangkan yang kita alami itu menjadi memang benar-benar menjadikan kita lebih kuat sih sebenarnya. Mungkin kalau dari sudut pandang kita sebagai manusia itu menjadi sesuatu yang
wah kok bisa kayak gini, bodohnya dulu gitu ya. Tapi mungkin kalau kita tetap ambil hikmahnya adalah kalau nggak jadi seperti itu, aku nggak akan squat seperti ini ya. Iya, nggak tahu. Nggak tahu akan seperti itu ya. Oke, alhamdulillah baik sekali ya perbincangan kita hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan obrolan kita menjadi inspirasi banyak orang dan menjadi sebuah motivasi bagi yang dengerin. Dan terima kasih sekali lagi buat ustazah Anda. Didoain mudah-mudahan karirnya tetap melesat, terus tetap bisa istiqomah dengan apa yang sedang dijalankan hari ini, dan tetap sehat lah ya. Cepet apa nih? Cepet merit ya. Baik aja. Oke, teman-teman yang sedang ngaksiin channel media SMP Muhammadiyah Langsa, terima kasih, sampai ketemu di channel kita berikutnya dengan narasumber yang lebih motivasi lainnya tentunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.